بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepadanya atas karunia nikmat yang kita terima bersama, mengantarkan Bapak dan saudara sekalian bisa hadir di masjid ini. Kita tinggalkan sejenak aktivitas yang kita lakukan setiap hari, karena kesadaran yang timbul dari hati kita masing-masing bahwa pekerjaan yang kita kerjakan tidak ada habis-habisnya. Tetapi kita sadar bahwa kita nanti akan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sehari-hari ini. Dengan kesadaran itu mengantarkan kita di saat ini kita bisa berkumpul. Kita ingin melaksanakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang akan menjadi bekal kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala kebaikan, segala amal ibadah yang kita lakukan dalam sepekan ini, termasuk sholat Jumat yang kita lakukan saat ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan perjalanan hidup kita dalam sepekan ini memiliki kesalahan ataupun dosa, baik itu yang kita sengaja ataupun yang di luar kesengajaan. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau sampai akhir hayatnya. Bapak dan saudara sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya di dalam melakukan sebuah kebaikan memiliki tujuan yang mulia, kepingin mengantarkan diri kita ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sebuah tempat yang sangat terhormat, sebuah tempat yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan, yaitu surganya. Dan tentu perjalanan hidup kita, termasuk pertemuan perkumpulan kita di saat ini di masjid ini, adalah bagian dari usaha ataupun upaya kita untuk menempuh sebuah cita-cita yang ingin kita wujudkan nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pindah ataupun hijrah dari Mekah menuju sebuah Madinah, di mana sahabat Ansur yang sangat rindu bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka semuanya kepingin tahu
kepengen dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat berdatangan berduyun-duyun ingin mendekat kepadanya. Di antaranya yang ikut yaitu sahabat Abdullah ibnu Salam, karena selama ini dia ingin mendengar saja, tetapi ingin lebih dekat mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didapatkan cerita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tiba di Madinah, sahabat Abdullah bin Salam mendekat, kemudian dia mengetahui, oh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari tampak wajahnya menunjukkan orang yang memiliki karakter nilai akhlak yang luar biasa. Dan dia mendengar pertama kali yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang didengar langsung oleh sahabat Abdullah ibnu Salam. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan 4 hal kepada sahabat yang hadir di waktu itu. Yang pertama, absus salam, sebarkan salam. Jantung yang pertama yang disampaikan Rasulullah SAW mengandung makna bagaimana para sahabat yang mengetahui kondisi di Madinah di waktu itu, di mana terjadi suku-suku yang banyak. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana mendapatkan sebuah kedamaian meskipun terjadi perbedaan suku dan sebagainya. Dan kita juga demikian, yang hidup dalam sebuah komunitas, sebuah daerah yang memiliki atau penduduknya bermacam-macam karakter, suku dan sebagainya, tapi bagaimana bisa merajut sebuah kedamaian yang mulia sehingga terwujudlah sebuah kerukunan yang luar biasa. Itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW yang pertama ketika berada di Madinah. Dia mengatakan absus salam. Yang kedua, Bapak dan Saudara kan di Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa at'imut ta'am. Ketika sudah terjadi sebuah kedamaian yang ada dalam sebuah komunitas itu, maka diharapkan manusia yang hidup di negeri itu, di komunitas itu, tidak dengan diam, harus paham apa yang terjadi yang ada dalam lingkungan. Ketika melihat orang yang ada kekurangan, yang membutuhkan bantuan, dan di situ ada orang-orang yang mampu, yang dititipi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus tanggap apa yang harus dilakukan untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Jangan sampai orang yang ada di tempat itu merasa kekenyangan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah, kemudian tidak mau tahu dengan kondisi yang ada di lingkungannya, bahwa di lingkungan itu ada orang yang membutuhkan. Itulah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di awal. Dia mengatakan wa at'imut ta'am. Karena Rasulullah SAW mengatakan, siapa di antara manusia yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa sebuah kecukupan karena memang ada harta yang Allah titipkan kepadanya, kemudian dia tidak tinggal diam. Orang yang ada di lingkungannya merasa membutuhkan. Kadang-kadang di antara orang yang ada di lingkungan kita yang kekurangan, tetapi dia merasa diri menjaga dirinya, tidak mau minta-minta. Tetapi ketika kita tidak mengetahui yang ada di lingkungan, apa dikatakan Rasulullah SAW, orang itu tidak sempurna imannya. Pantaslah Rasulullah SAW memberikan pesan yang kedua, wa at'imut ta'am. Yang ketiga, Bapak dan Saudara Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berusaha menyebarkan sebuah kedamaian, keselamatan, menginginkan kita bersama, kemudian kita sudah bertindak, tindaknya tinggal diam. Ketika kita memiliki harta, kita buktikan dengan harta kita bantu saudara-saudara yang membutuhkan. Maka kita usahakan juga kita wasilul arham, perintah yang disampaikan Rasulullah SAW, sambunglah tali persaudaraan. Berkunjunglah kamu supaya mengetahui keadaan saudaramu, bagaimana keadaan keluarganya,
bagaimana ini dan itu. Tetapi ketika kita mengadakan silaturahmi, disitulah akan timbul apa yang harus kita perbuat dengan keadaan yang ada di lingkungan teman kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Tentu ketika kita lakukan, niscaya apa yang ada di lingkungan akan kita pahami, sehingga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja dalam diri kita, akan kita perjuangkan, persembahkan untuk kemajuan kita, untuk kemajuan bangsa kita dan sebagainya. Kemudian yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kamu di waktu malam ketika manusia dalam keadaan tidur. Pesan yang keempat ini jamaah Islam mengandung sebuah pengertian yang luar biasa. Di saat kita melaksanakan di siang hari, kadang-kadang timbul kita sebagai manusia kepingin dipuji, kepingin ini dan kepingin itu. Ketika kita melakukan di siang hari, manusia semuanya melihatnya. Tetapi di malam hari, di saat sampaikan Rasulullah SAW, wan nasu niyam, manusia semuanya tidur, kita bangun di sepertiga malam mengadukan apa yang sudah kita lakukan di siang harinya. Kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita perbuat, apakah di sekian persen, apakah sudah semuanya kita lakukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ataukah masih ada satu titik dalam diri kita dalam melakukan sebuah perbuatan kepingin tujuan-tujuan yang lain dalam hidup kita. Apa yang kita berikan sedikit kemudian ingin mendapatkan yang jauh lebih besar. Dan itu kadang-kadang terjadi kepada manusia sebagai manusia biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kadang menyampaikan di dalam Al-Qur'an ada suatu perintah, perhatian kepada kita, wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir, wala tamnun tastaksir, janganlah kamu ketika memberikan sesuatu kepada manusia tastaksir, karena ingin mendapatkan balasan yang lebih besar atau lebih banyak dalam urusan dunia. Maka Allah Subhanahu menguji wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu lah apa yang kamu lakukan adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, fasbir, dan bersabarlah. Mudah-mudahan Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 pesan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada sahabat yang hadir di Madinah waktu itu adalah bagian yang harus kita renungkan bersama dalam menjalankan kehidupan kita yang selama ini yang Allah berikan pada kita. Mumpung kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, penyesalan sudah ada, tidak ada gunanya masing-masing. Mudah-mudahan Bapak dan sekalian dengan khutbah singkat ini menjadi renungan kita bersama untuk meningkatkan kualitas apa yang sudah kita lakukan, menuju pada cita-cita yang tinggi yang kita idam-idamkan, mendapatkan sebuah tempat yang sangat mulia, yaitu dikatakan oleh Subhanahu wa taala, tadkhulul jannata bisalam, menuju masuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Mudah-mudahan semua yang bisa kita lakukan sehingga cita-cita tinggi bisa kita rasakan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.